This is Danny Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Mumin Naji. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang perencanaan komunikasi. Apa sih arti perencanaan komunikasi itu? Perencanaan komunikasi adalah upaya membuat rancangan pelaksanaan sebuah bentuk kegiatan komunikasi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan di lapangan, hingga monitoring dan evaluasi kegiatan komunikasi tersebut. Seberapa penting perencanaan komunikasi itu? Berhasil tidaknya suatu program pembangunan itu memerlukan dukungan komunikasi, dan pada dasarnya itu tergantung pada perencanaannya. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah dari perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi itu muncul karena adanya konflik antara negara berkembang dengan negara-negara maju, yang puncaknya itu pada tahun 1970-an. Negara berkembang yang dipimpin oleh Perdana Menteri Indira Gandhi itu mengeluh karena ketidakseimbangan informasi dunia akibat mengalirnya informasi dunia yang tidak adil. Ketidakseimbangan informasi ini didukung oleh hasil riset yang menghasilkan 3 negara kapitalis, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman Barat. 3 negara sosialis, yaitu Uni Soviet, Rusia, dan Hongaria. 3 negara berkembang, yaitu India, Filipina, dan Ghana. Selanjutnya, materi tentang kebijakan komunikasi. Menurut Alan Hentosh pada tahun 1981, kebijakan komunikasi adalah perencanaan strategik yang menetapkan alternatif dalam mencapai tujuan jangka panjang, serta menjadi kerangka dasar untuk perencanaan operasional jangka pendek. Kenapa kebijakan komunikasi itu perlu? Pertama, kebijakan komunikasi itu diperlukan untuk mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi lain. Yang kedua, kesenjangan informasi yang dimiliki oleh elit dan non-elit, antara penduduk mayoritas dan minoritas, antara kota dan desa, antara yang miskin dan yang kaya, antara pintar dan bodoh. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu penggunaan sumber daya komunikasi yang tidak efisien. Baiklah, kita tadi sudah membahas kebijakan komunikasi. Nah, kebijakan itu pasti mempunyai tujuan. Tujuannya itu untuk mencapai spirit pada usaha agar informasi dapat disampaikan dengan baik dan disebarluaskan pada pihak yang memerlukan. Selanjutnya, kita akan membahas tipe perencanaan komunikasi, yaitu perencanaan strategi komunikasi. Tentunya dalam menjalankan komunikasi antara negara atau antara perusahaan, itu memerlukan strategi-strategi yang akan kita rancang agar perencanaan komunikasi berjalan lancar dan efektif. Ada beberapa sektor-sektor yang terlibat, yaitu eksekutif, legislatif, dan badan yang bergerak dalam perencanaan ekonomi dan sosial. Berikut ciri visi dari suatu perusahaan. Yang pertama, berorientasi ke masa depan. Yang kedua, memberikan semangat dan mendorong timbulnya dedikasi organisasi. Yang ketiga, mempunyai standar tinggi, ideal, serta harapan bagi anggota organisasi. Dan yang terakhir, memperhatikan sejarah, nilai, dan kultur organisasi. Perencanaan komunikasi operasional yaitu sistem kerja dari perencanaan komunikasi itu sendiri. Komunikasi operasional itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, perencanaan infrastruktur komunikasi. Disebut juga perencanaan teknik atau official planning, menyangkut pengadaan alat-alat komunikasi, karena perencanaan infrastruktur komunikasi biasa disebut perencanaan piramidi keras komunikasi. Yang kedua, perencanaan program komunikasi yang mengarah pada knowledge resource yang mencakup pengetahuan, keterampilan, talenta, struktur organisasi, dan penyusunan program
tentang kegiatan komunikasi yang akan dilakukan. Berikutnya, teori pendekatan perencanaan komunikasi. Yang pertama, teori pembangunan. Itu digunakan untuk menentukan tujuan dan sistem komunikasi yang dikehendaki dalam pembangunan. Yang kedua, teori sosiologi. Digunakan untuk memahami struktur masyarakat secara sosiokultural. Yang ketiga, teori komunikasi. Yang pastinya itu berkaitan dengan strategi komunikasi. Yang keempat, teori organisasi. Untuk memahami bentuk kelembagaan, baik dijadikan sebagai sarana penggerak program maupun sebagai target sasaran program. Selanjutnya, kita masuk ke materi terakhir, yaitu hakikat perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi sebagai proses memakai dua pendekatan. Yang pertama, perencanaan sebagai penerapan teori. Sesuatu yang praktis kurang menerima ini karena teori ini seringkali digunakan untuk menjelaskan gejala-gejala dan bukan menjadi teori sebagai pedoman untuk melakukan sesuatu dengan membuat proyeksi apa yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua, perencanaan sebagai proses. Teori digunakan untuk mendapatkan alternatif dalam mengorganisir fungsi perencanaan. Pendekatan ini untuk memperoleh pendekatan yang lebih komprehensif dan rasional. Ya, mungkin itulah penjelasan dari saya tentang perencanaan komunikasi. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.